Erick Thohir mau timnas Indonesia perlihatkan permainan terbaik saat hadapi Irak dan Filipina. Kick-off laga timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia alami perubahan. Jadwal timnas Indonesia versus Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski kalah dari Irak. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia dari kami. Erick Thohir mau timnas Indonesia perlihatkan permainan terbaik saat hadapi Irak dan Filipina. Tentunya hal itu dibutuhkan agar Garuda bisa lolos ke babak ketiga dan berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026. Sebagai pengingat, timnas Indonesia akan menjamu Irak di pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Pada Kamis 6 Juni 2024. Kemudian skuad Garuda akan menjamu Filipina di SUGBK pada Selasa 11 Juni mendatang. Saat ini timnas Indonesia sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara grup F dengan 7 poin usai meraih 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Pasukan Garuda pun hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Sementara menjelang 2 laga sisa, Shin Tae-yong pun sudah memanggil 22 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia dengan 13 diantaranya berkarir di luar negeri. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzes, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Saine Patinama, Sandy Walsh, Nathan Chu Aon, Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Erick Thohir pun mengirimkan pesan kepada timnas Indonesia menjelang 2 laga penentu putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia ingin timnas Indonesia memberikan penampilan terbaik menghadapi Irak dan Filipina. Kita berikan yang terbaik untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Tulis Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya. Jumat 17 Mei 2024. Kick-off laga timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia alami perubahan. Dari yang awalnya bermain pada Kamis 6 Juni 2024 19.30 waktu Indonesia Barat berubah menjadi sore hari. Kendati demikian, PSSI belum memberikan apa alasan di balik perubahan waktu kick-off menjadi Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya keputusan itu menarik karena laga melawan Irak digelar pada hari kerja, yakni Kamis. Terlepas dari itu semua, saat ini timnas Indonesia sudah fokus menghadapi 2 laga penting, yakni melawan Irak dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Juni 2024 mendatang. Kedua laga tersebut merupakan 2 pertandingan terakhir babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk bisa mengunci tiket ke babak ketiga. Tidak heran jika pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil para pemain terbaiknya untuk menghadapi laga tersebut. Sejauh ini 22 nama telah dipanggil STY untuk menjalani pemusatan latihan TC timnas Indonesia yang akan berlangsung di Jakarta pada 27 Mei 2024 mendatang. Namun kemungkinan ada tambahan 2 nama lagi agar nantinya ada 24 pemain yang dibawa STY untuk melawan Irak dan Filipina. Kedua nama itu pun masih dirahasiakan. Namun para pecinta sepak bola tanah air menduga salah satunya adalah Maarten Paes yang memang sedang dalam proses perpindahan federasi usai resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Sebab dari 22 nama yang dipanggil, Shin Tae-yong hanya mendaftarkan 2 kiper yang biasanya 3 nama. Kedua kiper itu adalah Adi Satrio dan Hernando Ari. Jadi tidak heran jika nama Paes pun langsung diisukan akan menjadi sosok yang nantinya akan dipanggil Shin Tae-yong. Menariknya, sebelum menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan melawan Tanzania di Stadion Madia pada Minggu 2 Juni 2024. Laga tersebut menjadi sebuah pertandingan pemanasan sebelum Tom Haye dan kawan-kawan berjuang di SUGBK. Jadwal timnas Indonesia versus Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga timnas Indonesia versus tim peringkat 119 dunia itu akan dilangsungkan di Stadion Madia pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan persiapan timnas Indonesia sebelum mengarungi 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Berhubung hanya berjarak 4 hari dari laga melawan Irak, apakah Shin Tae-yong bakal menurunkan para pemain terbaiknya? Perpaduan antara pemain pelapis dan utama diprediksi bakal dijajal pelatih 53 tahun tersebut. Sebelumnya, wacana laga uji coba ini memang sudah dibeberkan Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji.
Saat itu dia masih belum membeberkan lawan yang dihadapi timnas Indonesia. Muncul spekulasi timnas Indonesia akan menjalani uji coba melawan Malaysia pada 2 Juni 2024. Namun kini terkuak sudah bahwa skuad Garuda bakal menghadapi Tanzania yang merupakan negara asal Afrika Timur. Tanzania dinilai menjadi lawan yang oke sebagai persiapan timnas Indonesia. Pasalnya tim berjuluk Taifa Stars itu saat ini duduk di peringkat 119 dan punya banyak pemain yang berkiprah di Eropa. Ini bukan pertama kali timnas Indonesia melawan Tanzania. Skuad Garuda pernah menghadapi Taifa Stars di Stadion Siliwangi, Bandung pada pertandingan persahabatan tahun 1997. Kala itu timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Tanzania. Adapun gol kemenangan skuad Garuda dicetak lewat Brice Kurniawan Dwi Yulianto dan 1 gol Fakhri Husaini. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski kalah dari Irak. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun ada syarat yang melatar belakanginya jika kondisi di atas dapat terjadi. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memastikan tempat di Piala Asia 2027. Timnas Indonesia cukup memenangkan 1 laga di antaranya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, amit-amit sekalipun kalah dari Irak, skuad Garuda tetap bisa memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima. Kok bisa? Setelah menjalani 4 pertandingan di grup F, Timnas Indonesia di posisi 2 dengan 7 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 poin dari Irak di posisi teratas, serta unggul 4 angka dari Vietnam di tempat ketiga, dan unggul 6 poin dari Filipina di posisi juru kunci. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung unggul jauh dari Vietnam dan Filipina, Timnas Indonesia hampir pasti menyegel tempat di babak berikutnya. Jika kalah dari Irak, Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Vietnam versus Filipina berakhir imbang. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia dipastikan takkan tergeser dari posisi 2 besar. Andai Vietnam bermain imbang dengan Filipina, koleksi poin mereka adalah 4 alias terpaut 3 angka dari Timnas Indonesia. Sekalipun menang atas Irak di matchday pamungkas dan di saat bersamaan Timnas Indonesia tumbang dari Filipina, perolehan poin Vietnam dan skuad Garuda sama persis, yakni 7 angka. Dalam kondisi ini, Timnas Indonesia diuntungkan karena unggul head-to-head atas Vietnam. Karena itu, Timnas Indonesia yang bakal menempati peringkat lebih baik ketimbang Vietnam sehingga berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tak elok rasanya jika menggantungkan nasib kepada negara lain. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bertekad mengantarkan Timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan.